Halo sob, balik lagi bareng gua di sini. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu dan rezekinya makin lancar ya. Oke, hari ini gua mau ngajak kalian ngobrol santai, tapi agak serius dikit soal apa yang barusan terjadi di sirkuit internasional Chang, Buriram. Iya, kita lagi ngomongin seri pembuka atau seri awal musim Moto3 Thailand 2026 yang baru aja kelar hari Minggu ini, tanggal 1 Maret. Buat kalian yang tadi kelewatan nonton atau mungkin cuma lihat sekilas di media sosial, tenang aja, gua bakal bedah tipis-tipis performa jagoan kita, Veda Ega Pratama. Gua harus bilang, balapan hari ini tuh bener-bener definisi dari panas dalam arti sebenarnya dan kiasan. Buriram itu kan terkenal banget sama cuaca tropisnya yang bikin fisik pembalap terkuras habis. Belum lagi aspalnya yang nyiksa ban. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, mata kita semua tertuju sama satu nama, Veda Ega Pratama. Jujur aja nih sob, sebelum balapan mulai gue sempat mikir, bakal kayak gimana ya performa Veda? Secara status dia di sini kan rookie alias anak baru. Moto3 itu kelas neraka, isinya pembalap muda yang lagi lapar-laparnya, dan sikut-sikutan itu udah jadi makanan sehari-hari. Tapi, apa yang ditunjukin Veda hari ini benar-benar bikin gua, dan mungkin kalian juga, geleng-geleng kepala. Start dari posisi kelima itu udah modal yang bagus banget. Itu artinya secara one lap pace atau kecepatan satu putaran, Veda udah dapat feel-nya sama motor Honda NSF 250 RW, racikan Honda Tim Asia. Tapi kan kita tahu, balapan itu bukan cuma soal kencang satu lap, tapi konsistensi selama 19 putaran penuh. Apalagi di Moto3, slipstream itu ngaruh banget. Lo bisa di depan tikungan ini, pas keluar tikungan bisa disalip 3 orang sekaligus. Pas lampu merah padam, Veda langsung gaspol. Yang bikin gua respect, dia nggak kelihatan grogi sama sekali. Biasanya kan kalau debutan itu main aman dulu, cari posisi nyaman, pelajari ritme. Tapi Veda beda bro, dia langsung nyodok ke rombongan depan. Gaya balapnya agresif tapi tetap terukur. Ini yang kita cari. Kita nggak butuh pembalap yang cuma sekedar ikut meramaikan. Kita butuh petarung, dan Veda ngasih itu. Ada momen di pertengahan lomba di mana Veda sempat ada di zona podium. Itu jantung gua rasanya mau copot saking deg-degannya. Bayangin aja, anak umur 17 tahun, baru masuk kancah dunia, udah berani ngacak-ngacak barisan depan yang isinya pembalap-pembalap Eropa yang jam terbangnya udah tinggi. Dia sempat adu mekanik sama Valentin Perone dari Red Bull KTM Tech3 dan Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo. Sayangnya, menjelang lap-lap akhir, kelihatan banget kalau pengalaman itu emang nggak bisa bohong. Veda sedikit melorot posisinya. Mungkin faktor manajemen ban atau strategi late braking yang masih harus dipoles lagi pas ketemu rider yang lebih senior. Akhirnya Veda harus puas finish di posisi kelima. Valentin Perone berhasil ngamanin podium terakhir dan Alvaro Carpe finish tepat di depan Veda. Sementara itu, podium 1 dan 2 disabet sama David Almansa dari Intech GP dan Maximo Quiles dari Aspartin. Wah, kalau ada yang bilang jelek, sini gua ajak ngopi dulu, biar sadar. Buat ukuran rookie di balapan sekeras Moto3 Thailand, finish P5 itu pencapaian yang gokil, sob. Lo bayangin, dia start P5, finish P5, dan sepanjang balapan dia fight di grup depan. Itu artinya pace dia emang ada di level itu. Bukan kebetulan, bukan hoki, tapi emang skill. Nah, yang bikin gua makin yakin kalau Veda ini punya masa depan cerah adalah reaksi dari bos besarnya sendiri, Hiroshi Aoyama. Kita tahulah ya, Aoyama ini mantan juara dunia, orang Jepang yang terkenal disiplin, kaku, dan gak gampang ngasih pujian kalau emang gak layak. Tapi abis balapan tadi, Aoyama langsung ngasih apresiasi tinggi buat Veda. Menurut rilis resmi Honda Tim Asia yang gua baca, Aoyama bilang balapan hari ini tuh super panas dan menantang. Tapi dia nyebut penampilan Veda itu brilian. Tahu nggak kenapa dia bilang brilian? Karena Veda nggak gentar. Aoyama nge-highlight fakta kalau Veda menghabiskan sebagian besar balapan di grup kedua, berjuang buat podium, dan bertarung sengit sama pembalap yang lebih berpengalaman. Kata kuncinya di sini adalah bertarung. Aoyama senang karena Veda punya nyali buat duel, bukan cuma ngekor doang. Ini penting banget buat mentalitas pembalap muda. Kalau dari awal udah minder, susah buat maju. Tapi Veda nunjukin kalau dia siap secara mental.
Aoyama juga bilang kalau pengalaman hari ini penting banget buat perkembangan Veda ke depannya. Ya iyalah, pengalaman digempur sama rider KTM yang motornya emang lagi kenceng-kencengnya itu pelajaran berharga yang nggak bakal didapat di latihan doang. Terus gimana sama rekan setimnya? Kita juga harus objektif nih. Rekan setim Veda, Zen Mitani, nasibnya agak kurang beruntung hari ini. Pembalap asal Jepang itu finish di posisi ke-22 dan belum dapat poin. Ini kontras banget sama hasil Veda. Tapi ya, Aoyama tetap bijak. Dia bilang dia senang kedua pembalapnya bisa finish. Buat Mitani, mungkin ini proses adaptasi yang lebih berat. Dan itu wajar. Nggak semua pembalap bisa langsung tune-in sama motor dan sirkuit secepat Veda. Apa yang bisa kita ambil dari seri Thailand 2026 ini? Pertama, Honda Tim Asia punya permota baru. Veda Ega Pratama bukan cuma hype doang, tapi emang ada isinya. Kemampuan dia adaptasi sama sirkuit Chang dan langsung kompetitif, itu sinyal bahaya buat rival-rivalnya di seri berikutnya. Kedua, PR-nya masih banyak. Finish kelima itu bagus, tapi gap buat ke podium masih ada. Terutama soal gimana caranya maintain posisi di lap-lap kritis, alias the dying laps. Di Moto3, balapan sebenarnya baru dimulai di 3 lap terakhir. Di situ mental dan strategi diuji. Veda udah punya speed, sekarang tinggal cari celah buat lebih licin lagi main strateginya. Ketiga, dukungan tim. Aoyama kelihatan suportif banget. Ini modal bagus. Kalau manajer udah percaya, mekanik juga pasti bakal kerja lebih keras buat nyediain motor terbaik. Atmosfer tim yang positif kayak gini yang bisa bikin pembalap makin pede. Gua pribadi sih optimis banget melihat progres Veda. Ingat, ini baru awal musim. Masih banyak sirkuit lain dengan karakter beda-beda yang bakal dihadapi. Ada sirkuit stop and go, ada yang flowing, ada yang teknikal banget. Di situ nanti kita bakal lihat konsistensi Veda. Tapi kalau startnya aja udah kayak gini, gua rasa target buat ngamanin gelar Rookie of the Year bukan hal yang mustahil. Bahkan mungkin bisa nyuri podium atau kemenangan di seri-seri mendatang. Buat kalian para fans balap di Indonesia, momen kayak gini harus kita dukung terus. Jangan cepet puas, tapi juga jangan gampang ngehujat kalau nanti hasilnya lagi nggak sesuai ekspektasi. Namanya balapan, ada pasang surutnya. Yang penting prosesnya jalan terus. Veda udah ngebuktiin kalau dia layak ada di grid Moto3, bersaing sama talenta-talenta terbaik dunia. Kita tunggu aja aksi Veda di seri selanjutnya. Aoyama bilang sekarang mereka bakal fokus buat balapan berikutnya. Pastinya bakal ada evaluasi data, setup motor, dan strategi balap. Gue yakin Veda bakal belajar banyak dari duel lawan Perone dan Carpe tadi. Next time ketemu di track, ceritanya mungkin bakal beda. Gimana menurut kalian sob? Apakah performa Veda di Thailand ini udah sesuai ekspektasi kalian atau malah melebihi? Atau mungkin ada catatan khusus yang kalian lihat dari gaya balapnya tadi? Santai aja, kita diskusi sehat. Yang penting tetap support pembalap kita dengan cara yang positif. Oke deh, segitu dulu review tipis-tipis dari gua soal aksi Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa nambah wawasan kita soal perkembangan balap motor dunia. Jangan lupa buat tetap safety riding kalau kalian lagi di jalan, karena sirkuit tempatnya balapan, jalan raya tempatnya kita saling menghargai. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Keep riding and stay safe, bro.